Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Rabu tanggal 29 bulan Jumada al-Ula tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibni Ibrahim ibni Al-Mughirah ibni Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memperbaiki hati kita, selalu memperbaiki niat kita di jalan menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memperbarui semangat kita dan menambah kesungguhan kita di jalan menuntut ilmu. Semoga Allah menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan amal salih. Amin ya rabbal alamin. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu qaulillahi azza wa jalla, bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba secara berlipat-lipat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba, atau janganlah kalian melakukan transaksi riba yang berlipat-lipat. Diriwayatkan Al-Imam Malik dari Zaid ibnu Aslam. Zaid ibnu Aslam, imam besar kaum muslimin, menafsirkan ayat yang mulia ini. Kana riba fil jahiliyah an yakuna lirrajuli ala rajuli haqqun ila ajalin. Sesungguhnya riba di zaman jahiliyah adalah seseorang punya hutang kepada orang lain,
fa idza halla qala ataqdi am turbi. Apabila sudah jatuh tempo, maka pemilik uang berkata kepada orang yang hutang, kamu tunaikan hutangmu sekarang atau kamu tambahkan ribanya. Kalau bahasa sekarang apa? Ditambahkan apa? Bunganya. Kalau bahasanya orang di masyarakat, ditambahkan anak-annya. Jadi hutangnya berapa? Hutangnya 1 juta, bunganya 100.000. Kemudian jatuh tempo, kamu bayar sekarang atau kamu tambah lagi ribanya, yaitu bunganya. Ini yang dinamakan riba al-jahiliyah. Dan karena riba ini banyak yang hutang, ternyata bunganya jauh lebih besar daripada hutang asalnya. Ini riba yang berlipat-lipat. Ini termasuk riba jahiliyah. Namun ayat ini bukan berarti kalau ribanya itu sedikit tidak mengapa. Ayat ini secara nas, secara yang nampak, yang dilarang adalah riba yang berlipat-lipat. Kemudian apakah riba yang sedikit dibolehkan? Maka di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan riba walaupun sedikit. Wa daru ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa-sisa riba. Tinggalkanlah riba walaupun sedikit, jika kalian orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dirhamur riba ya'kuluhur rajul wa huwa ya'lam asyaddu min 36 zinyatan. 1 dirham riba. 1 dirham ini menunjukkan sedikit. 1 dirham riba yang dimakan seseorang sedangkan dia mengetahui ini adalah riba, lebih besar dosanya daripada 36 berzina. Jadi 1 dirham riba asyaddu, lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dari 36 perzinaan. Ada orang yang berzina 36 kali dibandingkan orang yang makan riba 1 dirham saja, maka dosanya lebih besar orang yang makan riba. Kita baca hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Adam ibnu Abi Iyas al-Asqalani, imam besar kaum muslimin, min kibari syuyukhil Bukhari, termasuk guru seniornya al-Imam Bukhari, imamun abid, seorang imam, seorang ulama, thiqah, abid, ahlu ibadah. Di akhir hayatnya, sampai di akhir hayatnya, ketika beliau dibalut, kepalanya sudah diperban karena sakitnya, namun beliau rahimahullah tidak berhenti dari membaca Al-Quran. Bahkan di akhir hayatnya beliau mengkhatamkan dulu Al-Quran, membaca Al-Quran dari awal sampai terakhir. Kemudian Adam ibnu Abi Iyas
berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bihubbi ilaika as'aluka an taghfira hada, dengan cintaku kepadamu aku memohon engkau mengampuni orang ini. Inni uammiluka hadzal yaum, aku berharap kepadamu hari ini. Tsumma qala la ilaha illallah, kemudian beliau membaca la ilaha illallah lalu meninggal dunia rahimahullah rahmatan wasi'ah. Adam ibnu Abi Iyas meninggal dunia pada tahun 221 Hijriah. Qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b, Ibnu Abi Dhi'b Muhammad Ibnu Abi Dhi'b Al-Madani, imamun kabir, imam besar kaum muslimin fi zamani. Imam Syafi'i rahimahullah sangat menyesal tidak pernah bertemu dengan Ibnu Abi Dhi'b. Qala rahimahullah, ma ta'assaftu ala ahadin illa ala Laits wa ibni Abi Dhi'b. Aku tidak pernah menyesal tidak bertemu dengan siapapun melebihi penyesalanku tidak pernah bertemu kepada Imam Laits dan juga Ibnu Abi Dhi'b, imam besar kaum muslimin. Wa kana nahiyan 'anil munkar, seorang ulama yang sangat tegas mengingkari kemungkaran, terutama kepada pemimpin kaum muslimin, tapi di depannya, bukan di majelis-majelis, bukan di mimbar-mimbar, tapi beliau bertemu kepada pemimpin lalu menegur di hadapannya. Ibnu Abi Dhi'b meninggal dunia pada tahun 158 Hijriah. Qala haddatsana Sa'id Al-Maqburi, Sa'id ibnu Abi Sa'id Kaisan Al-Maqburi, seorang ulama yang thiqah yang meninggal dunia pada tahun 120 Hijriah. Dinamakan Al-Maqburi karena rumahnya dekat dengan kuburan, atau dinamakan Al-Maqburi karena ayahnya adalah penggali kuburan. An Abi Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal aminal halali am min haramin. Akan datang waktu, alan nas, akan datang masa kepada manusia, la yubalil mar', di mana banyak orang tidak memperhatikan bima akhadal mal, dari mana dia mengambil hartanya. Dia tidak memperhatikan dari mana penghasilannya, aminal halal am min haram, apakah hartanya tersebut dari yang halal atau dari yang haram. Dari bab ini terdapat beberapa pelajaran penting yang bisa diambil. Yang pertama, fihi tahrimur riba wa annahu minas sab'i al-mubiqat, haramnya riba dan bahwasannya riba termasuk 7 dosa yang menghancurkan. Riba termasuk 7 dosa yang menghancurkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhilah 7 dosa yang menghancurkan. Di antaranya adalah wa aklur riba, di antaranya adalah
orang yang makan riba. Riba bukan dosa kecil, akan tetapi termasuk dosa besar, bahkan termasuk 7 dosa yang menghancurkan. Dari bab yang mulia ini terdapat pelajaran fihi intisyarur riba fi akhiriz zaman, tersebarnya riba di akhir zaman. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, ya'ti 'alan nas zamanun ya'kuluna riba, faman lam ya'kulhu asabahu min ghubarihi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Nabi SAW bersabda, akan datang masa kepada manusia, akan tiba waktunya di mana banyak manusia yang makan riba. Faman lam ya'kulhu asabahu min ghubari. Siapa yang tidak makan riba, dia akan kecipratan debunya. Siapa yang tidak makan riba, dia akan kena debunya. Dan zaman itu adalah zaman sekarang ini. Riba di mana-mana. Beli apapun, kebanyakan transaksi yang dilakukan oleh manusia adalah transaksi yang riba. Maka hendaklah kita hati-hati dengan riba. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi at-tahdhiru min ribal jahiliyah, peringatan keras dari riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah orang yang hutang kemudian ada bunganya. Kalau tidak bisa membayar hutang, di saat jatuh temponya bunganya ditambahkan. Bunganya ditambahkan lagi terus, bahkan sampai-sampai bunganya jauh lebih besar, berlipat-lipat dari hutang asalnya. Ini adalah riba jahiliyah. Dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran fihi taqyidu al-mudha'afah fi hadhihi al-ayah la mafhuma lahu. Taqyidul mudha'afah fi hadhihi al-ayah la mafhuma lahu. Dari ayat ini terdapat pelajaran dilarangnya riba yang berlipat-lipat. Bukan berarti kalau riba sedikit dibolehkan. Diharamkannya riba yang berlipat-lipat, riba yang menumpuk-numpuk, seperti ribanya jahiliyah. Pada ayat yang mulia ini bukan berarti riba yang sedikit dibolehkan, la mafhuma lahu. Kenapa? Karena dilihat dari dalil-dalil yang lain bahwasanya riba walaupun sedikit dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, hadis yang agung yang harus kita renungkan kepada kita, yang harus kita renungkan semuanya, merenungkan hadis yang agung ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-riba thalathatun wa sab'una baban. Riba itu 37 pintu. Riba adalah 30 berapa tadi? 73. Salasatun wa sab'una baban. Riba itu ada
73 pintu. Kalimat 70 itu menunjukkan saking banyaknya pintu-pintu riba. Aisaruha mithlu an yankihar rajulu ummahu. Riba yang paling ringan seperti seseorang yang mengumpuli ibunya sendiri. Ini riba yang paling ringan. 1 dirham. Tahu ini riba. Dosanya lebih besar daripada 36 zina. Bahkan 1 dirham riba lebih besar dosanya, yaitu seperti seseorang mengumpuli ibunya sendiri. Itu seorang yang berzina dengan ibu kandungnya. Inilah riba yang paling ringan. Hadis riwayat Abdullah ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dengan sanad yang sahih. Sekarang pertanyaan, riba yang terbesar itu apa, wahai jamaah? Kira-kira riba yang terbesar itu apa? Silahkan Abu Ishaq. Riba yang terbesar. Kita mikir riba, tetapi kita ini melakukan riba yang terbesar. Kita tidak sadar. Maka kita nukilkan beberapa ucapan para ulama tentang hal ini. Lanjutan hadis. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sama, wa inna arbar riba, riba yang paling puncak, emboknya riba, puncaknya riba. Kita menghindari riba kecil, tapi kita terjerumus di dalam riba yang paling besar. Jadi masing-masing melihat dirinya sendiri. Ayo kita introspeksi diri kita. Ternyata kita ini tidak sadar jatuh kepada riba yang paling besar. Apa ya Rasulullah? Qala wa inna arbar riba, sesungguhnya riba yang paling besar. Jadi tidak bisa dibayangkan berapa ini zinanya ini, riba yang paling besar ini. Berapa kali lipat dibandingkan perzinaan. Nah, kalau riba yang paling kecil dosanya seperti menzinai ibu, bagaimana riba yang paling besar? Bagaimana ya Rasulullah? Apa riba yang paling besar? Qala wa inna arbar riba istitalatur rajul fi irdi akhi. Sesungguhnya riba yang paling riba adalah seseorang menggunjing aib saudaranya. Allahu Akbar. Seseorang ghibah, ghibah itu riba, asyaddu riba. Seorang ulama besar di kerajaan Saudi, Fadilatul Syekh Sa'ad Ibnu Abdullah Al-Humayyid, dan beliau adalah muhaddits hadaz zaman, muhaddits zaman ini. Beliau menulis bab al-mughtabu asyaddu minal murabi. Al-mughtabu asyaddu minal murabi. Orang yang ghibah dosanya lebih besar daripada rentenir. Orang yang ghibah dosanya lebih besar daripada rentenir. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, al-ghibah kas-sa'iqah. Ghibah itu seperti halilintar, seperti petir. Al-muhlikat lit-ta'ah, yang menghancurkan ketaatan, yang menghancurkan ibadah kita, yang merusak ibadah kita, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa ghibah tadi. Para ulama menyebutkan hadis tentang siksa kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa kanal akhar yamshi bin namimah. Adapun yang lain selalu mengadu domba. Para ulama menjelaskan bahwasannya al-ghibah min asbabi adabil qabr,
Ghibah termasuk sebab siksa kubur. Dan banyak sekali ucapan-ucapan, nukilan-nukilan para ulama tentang bahayanya ghibah. Kenapa ghibah ini lebih besar dosanya daripada riba? Maka para ulama menjelaskan, karena riba itu merampas harta orang lain tanpa hak. Karena riba itu merampas harta orang, sedangkan riba itu merampas kehormatan. Dan merusak kehormatan itu jauh lebih besar dosanya daripada merusak apa? Harta. Orang itu manusia memiliki beberapa, diantaranya agamanya, kemudian kehormatannya, darahnya, hartanya. Ini dijaga oleh Islam. Merusak agama ini paling besar. Kemudian yang kedua paling besar, merusak darah. Kemudian yang berikutnya adalah merusak kehormatan. Baru yang berikutnya adalah merusak harta. Jadi kita hati-hati, kita ini menjauhi, berusaha, terutama penuntut ilmu, berusaha menjauhi riba yang tentang muamalah maliyah, transaksi harta. Namun ternyata lisan kita, jadi kita melihat kita, terutama para penuntut ilmu, talibul ilmu yang belajar menghafal Al-Quran, penuntut ilmu yang menghadiri majelis kajian. Ternyata majelis kita adalah majelis, kalau kita sedang ngobrol, adalah majelis riba yang paling besar. Maka apabila kita berada di majelis tersebut, wal iyadu billah, itu adalah majelis riba. Kalau kita menggunjing aib saudara kita, menyebarkannya bukan untuk nasihat, maka ini adalah riba yang terbesar. Riba yang terbesar. Dan hadis-hadis tentang ini cukup banyak sekali. Lafadznya menguatkan antara satu dan yang lain. Itu Nabi SAW bersabda, inna arbar riba, riba yang paling riba, istitalatur rajul fi irdi akhihi, seseorang membicarakan aib saudaranya, merusak kehormatan orang lain di majelisnya, di tempat ngobrolnya, di tempat cangkruknya, di tempat dia ngobrol asik, yang dibahas aib orang lain, lupa aib dirinya. Wal iyadu billah, ini adalah riba yang paling riba. Subhanallah. Jadi kita ini menjauhi riba kecil, tetapi jangan sampai, terutama dosa lisan ini, dosa yang tidak terasa. Jadi ternyata kita jatuh kepada riba yang paling besar. Di antara para ulama mengatakan, at-taibu minal ghibah akhirun nasi duhulan al-jannah. Orang yang bertaubat dari ghibah adalah orang yang paling terakhir masuk surga. Dari mana istimbatnya? Ini adalah nukilan para ulama. Istimbatnya diambil dari hadisul muflis. Kenapa? Karena orang yang bertobat dari ghibah itu tetap dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirun nasi min awakhirin nas, termasuk, bukan yang akhir yang paling mutlak ya, min awakhirin nasi dukhulan al jannah. Orang yang paling di antara yang paling terakhir masuk surga. Wal musirru alal ghibah min awailid dukhulin, min awailin nas dukhulan nar. Adapun orang yang terus menerus tidak sadar dia itu ghibah, enggak nyadari, tidak nyadari kalau dia itu terjerumus kepada ghibah, adalah orang yang termasuk pertama-tama masuk ke dalam neraka. Wal iyadu billah. Maka kalau demikian berarti kita baru mengetahui kenapa para ulama dahulu sangat takut sekali tentang masalah ghibah. Al-Imam Bukhari rahimahullah berkata, maghtabtu ahadan mundu alimtu bi anna riba haram. Aku tidak pernah menggibah seorang pun setelah aku mengetahui bahwasannya riba itu haram. Pada suatu hari ada orang yang bersin, kemudian
bersinnya itu suaranya keras sekali. Kemudian Al-Imam Bukhari senyum tidak bisa menahan tawanya, tersenyum. Kemudian orang tadi dipanggil oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, wahai fulan, maafkan kesalahanku, ij'alni fi hilli, halalkan dosaku kepadamu. Apa wahai imam, apa yang terjadi? Ana dhahiktu tabasamtu alaika hina atishtu, dhahiktu alaika, aku mentertawakanmu ketika engkau bersin tadi. Orang tadi tertegun, wahai imam, limithli hada, untuk dosa, untuk seperti ini engkau minta maaf kepadaku, untuk semacam ini engkau meminta maaf kepadaku. Allahu Akbar. Demikian Al-Imam Bukhari, demikian al-ulama kaum muslimin. Adapun kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki lisan kita. Maka marilah terhadap kepada hadis-hadis semacam ini kita introspeksi diri. Jangan melihat orang lain. Kalau orang lain menggibah kita, tidak masalah. Ini adalah transfer ketaatan. Dan transfer dosa kita ditarik oleh orang tersebut. Semakin banyak yang menggunjing, tidak masalah kalau kita yang digunjing. Ini adalah salah satu mungkin anugerah Allah kepada kita. Allah menghapus dosa-dosa kita karena kita kurang istighfar, dihapus dosa kita dengan orang-orang yang menggunjing kita. Atau karena kurang banyaknya ibadah kita, sehingga kita mendapatkan pahala dari ibadah orang tersebut dengan menggibah kita. Itu kalau kita digibah, la yadurruna, tidak membahayakan kita. Yang bahaya adalah ketika kita menggibah orang lain. Ini yang bahaya. Jadi adapun ghibahnya orang lain kepada kita, jangan perlu dirisaukan, enggak usah dirisaukan. Itu adalah penggugur dosa kita. Itu adalah penambah kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita takutkan hadis ini, asyaddur riba, arbar riba. Riba yang paling riba adalah ghibah, adalah namimah, adu domba, dan yaitu menggunjing, membongkar aib orang lain, membicarakannya di majelis-majelis. Maka seburuk-buruk majelis adalah majelis ghibah. Seburuk-buruk majelis adalah majelis yang di situ tidak ada ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Wahai fulan, sudah cukup, bertakwalah kepada Allah. Kita ngumpul ini untuk mempererat hubungan. Kita ngumpul untuk menyatukan tali persaudaraan, bukan memecah, bukan mengadu domba. Demikian kalau tidak mengingatkan, yang mendengarkan pun ikut kena ribanya. Riba yang paling riba adalah merobek kehormatan atau menggunjing saudara muslim. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian kita lanjutkan bab berikutnya. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu akilir riba wa syahidihi wa katibihi. Bab orang yang makan riba. Yang makan riba berarti rentenirnya, orang yang menghutanginya atau orang yang memakan riba tersebut. Wa syahidihi, dan saksinya. Wa katibihi, dan orang yang mencatat transaksi riba tersebut. Bab ini ditulis oleh Al-Imam Bukhari untuk menjelaskan bahwasannya orang yang makan riba, orang yang hartanya dimakan karena riba, jadi yang menghutangi, yang dihutangi, yang menyaksikan, demikian pula yang mencatat pegawainya, karyawannya, kena dosanya, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir ibnu Abdullah, ia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu
wa syahidahu, akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi, hum fil ithmi sawa. Jabir ibnu Abdullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, didoakan laknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Akilar riba, orang yang makan riba. Wa mukilahu, dan orang yang hartanya dimakan karena riba. Wa katibahu, dan orang yang mencatatnya, pegawainya. Wa syahidaihi, dan dua orang saksinya. Kalau ada dua saksi, keduanya juga dilaknat. Hum fil itsmi sawa, mereka sama-sama berdosa. Walaupun tingkatan-tingkatan dosanya tidak sama, tapi masing-masing sama dosa ribanya. Masing-masing dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud berkata, lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu. Rawahu ashabus sunan. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, yang menghutangi dengan cara riba dilaknat, dan yang dihutangi dengan cara riba juga dilaknat. Wa syahidahu, demikian pula saksinya. Wa katibahu, dan orang yang mencatatnya, pegawainya juga dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling mulia akhlaknya. Kalau ada dosa dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Al-Imam Bukhari membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba pada hari kiamat nanti, mereka tidak berdiri seperti mereka tidak berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang sedang kesurupan diganggu oleh syaitan. Yani al-mas artinya al-junun, seperti orang gila. Demikian akibatnya makan riba. Jadi dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan seperti orang gila, seperti orang mabuk, seperti orang gila. Kenapa? Karena dia di dunia melakukan transaksi riba. Maka ini adalah ancaman yang keras bagi orang-orang yang bermuamalah dengan riba. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibnu Bashar. Muhammad ibnu Bashar, imam besar kaum muslimin, seorang ulama hafidh. Muhammad ibnu Bashar, julukannya apa? Pundar. Pundar artinya al-hafidh. Gurunya al-Imam Bukhari dan gurunya al-Imam Muslim, yang meninggal dunia pada tahun 251 Hijriah. Qala haddatsana Gundar, Muhammad ibnu Ja'far, imam besar kaum muslimin Gundar. Imam Ahmad berkata, hawalu an yukhatti'uhu falam yajidu. Para ulama ingin mencari kesalahannya Gundar, salah riwayatnya atau salah bagaimana, namun mereka tidak menjumpainya. Gundar Muhammad ibnu Ja'far meninggal dunia pada tahun 193 Hijriah. Qala hadatsana Syu'bah an Mansur ibnu al-Mu'tamir an Abi Duha an Masruq an Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma nazalat akhirul Baqarah qara'ahunna an-nabiyyu
alaihim fil masjid thumma harramat tijarata fil khamri. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika turun ayat yang terakhir dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat-ayat riba. Jadi ayat-ayat riba adalah ayat yang terakhir dari Al-Quran. Jadi ayat-ayat riba di antara ayat-ayat yang terakhir yang turun di dalam Al-Quran. Ketika turun ayat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacakannya, menyampaikannya kepada para sahabat di masjid. Kemudian beliau mengharamkan jual beli khamr. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan jual beli khamr. Dari ayat yang mulia ini atau dari hadis yang mulia ini terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fihi at-tahdhiru minar riba wa anna min akhiri al-ayat nuzulan anir riba. Peringatan dari riba. Dan di antara ayat-ayat terakhir yang turun dari Al-Quran adalah ayat-ayat tentang riba. Ini menunjukkan saking pentingnya, padahal sebelumnya ada ayat riba. Ayat-ayat yang belum terakhir tentang riba. Dalam surat An-Nisa ada riba, surat Ali Imran ada larangan tentang riba, juga di dalam Al-Baqarah, di ayat-ayat yang lain. Tetapi ditambahkan, dikuatkan lagi, ayat yang terakhir turun dari Al-Quran adalah ayat riba. Ini menunjukkan peringatan riba, pentingnya memperhatikan supaya kita jangan sampai terjerumus dengan di dalam muamalah riba. Dari hadis ini terdapat pelajaran, fihi hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala nashril ilm, kesungguhan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan ilmu. Ketika turun langsung disampaikan kepada para sahabat yang ada di masjid. Dan demikian para sahabat mereka belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunggu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, mereka langsung menghafal, hadir di majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghafal ayat-ayat yang akan disampaikan atau hadis-hadis yang disampaikan. Dari hadis ini terdapat pelajaran, fihi tahrimu tijaratil khamr, haramnya jual beli khamr. Jadi diharamkan jual beli khamr walaupun bukan untuk diminum. Diharamkan jual beli khamr walaupun bukan untuk diminum. Jadi ada orang kadang-kadang nggak minum dia, tapi dia bisnis khamr tersebut. Maka ini diharamkan. Setelah membaca ayat-ayat riba, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya jual beli khamr adalah jual beli yang diharamkan. Dari hadis ini terdapat pelajaran, fihi al-aslu fi nashril ilm, aslu al-makan fi nashril ilm al-masjid. Pada asalnya tempat menyebarkan ilmu itu di masjid. Demikian yang paling sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyampaikan ilmu di masjid. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau menyampaikan hadis di kuburan atau di tempat-tempat yang lain, di pasar, di tempat-tempat yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menyampaikan ilmu. Tetapi al-asl, pada asalnya tempat menuntut ilmu yang paling barokah adalah di dalam masjid. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian pagi ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pengajian besok. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki hati kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaiki lisan kita dan menjaga kita dari perbuatan atau dari perkataan-perkataan ghibah yang itu membahayakan
dunia kita dan membahayakan akhirat kita. Dan harus kita ketahui bahwasanya riba itu jauh lebih besar dosanya daripada riba. Padahal riba adalah dosa-dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.